Shalom kekasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FF Osaka, Ilmu Mongso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Kita akan memulai pemahaman firman malam hari ini yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Doni Hermawanto, eksposisi Zakaria 13. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita akan awali dalam doa. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu, Bapa, karena Engkau Allah yang senantiasa setia memelihara kehidupan kami. Engkau juga setia mengajar kami, membimbing kami, menegur kami, membentuk kami, Tuhan. Dan malam hari ini kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami. Biarlah Engkau isi kami dengan firman Tuhan yang akan menolong kami bertumbuh menjadi serupa dengan Engkau, Tuhan. Bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu, sehingga setiap firman yang disampaikan betul-betul membawa perubahan dalam kehidupan kami, menolong kami untuk semakin dewasa di dalam Kristus. Berkati hamba-Mu yang Engkau persiapkan malam hari ini, biar Engkau pakai secara sepenuh menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga firman-Mu boleh disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang berhalangan hadir malam hari ini, Pastor Freddy yang dalam tugas pelayanan, kami juga mohon berkat supaya Tuhan memelihara kehidupan mereka, sebagaimana Tuhan juga memelihara kami. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk segala hal baik yang Tuhan terus curahkan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang baik, yang senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk hambanya, Pastor Doni Hermawanto, waktu kami serahkan. Silakan, Pastor. Ya, terima kasih Ibu Ayu. Shalom. Selamat malam untuk kita semuanya. Dan pada malam hari ini, ya sebetulnya yang mendapat tugas adalah Freddy, Bapak Freddy. Cuma karena tadi beliau memberi saya untuk menggantikan malam hari ini, tidak apa-apa. Tetapi biarlah kita pada malam hari ini mau belajar bersama-sama sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, itu tentang Zakaria pasal yang ke-13. Bapak Ibu, kalau kita boleh melihat secara dasar saja bahwa di dalam Zakaria pasal yang ke-13 ini ada dua bagian di dalam perikopnya, yaitu yang pertama di dalam Zakaria pasal 13 ayat yang pertama sampai yang ke-6 itu tentang penyingkiran berhala dan apa nih, nabi palsu. Sedangkan di dalam Zakaria pasal yang ke-13 ayat yang apa ini, ayat yang ke-7 sampai yang ke-9, yaitu tentang pedang atau menimpa tentang umat yang baru atau tentang penyucian. Dan pada malam hari ini saya mengawali, mari kita buka Alkitab kita di dalam Zakaria pasal yang ke-11, ke-13. Zakaria pasal yang ke-13, saya bacakan demikian. Ya. Judulnya perikopnya adalah penyingkiran berhala dan nabi palsu. Pada waktu itu aku akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud, bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga orang yang tidak menyebutkan lagi juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Dan apabila seorang masih tampil sebagai nabi, maka ayahnya dan ibunya yang telah memperanakan dia akan berkata kepadanya, janganlah engkau hidup lagi, sebab yang kau katakan demi nama Tuhan itu adalah dusta. Lalu ayahnya dan ibunya yang telah memperanakan dia akan menikam dia pada waktu ia bernubuat. Pada waktu itu, para nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatannya sebagai nabi, dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong. Tetapi masing-masing akan berkata, aku ini bukan seorang nabi.
melainkan seorang pengusaha tanah, sebab tanah adalah harta kepunyaanku sejak kecil. Dan apabila ada orang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Nanti kita sambungkan di ayat yang ke-7 dan ke-9. Bapak Yesus kasih Tuhan, pada malam hari ini kita semua yang sudah hadir di dalam Zoom pada malam hari ini, kalau kita sebetulnya membaca di dalam Zakaria pasal yang ke-13, khususnya ayat yang pertama ini, sebetulnya itu sambungan atau hubungannya dengan Zakaria pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Coba kita buka, kita mundur di dalam Zakaria pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Dikatakan begini, Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh pemohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi Dia seperti seorang meratapi anak tunggal, dan akan mengasihi Dia dengan pedih seperti orang mengasihi anak sulung. Memang dikatakan di dalam perikopnya, di dalam pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 ini sebetulnya berbicara tentang nabi palsu. Tetapi sebetulnya inti sebagian besar kalau kita sambungkan tadi di dalam ayat yang pertama, yaitu bagaimana tentang bahwa keturunan Daud, ya, keturunan Daud akan membasuh akan dosa dan kesalahan daripada bangsa Israel. Sebetulnya kalau kita boleh melihat ini juga, apa yang dinubuatkan di dalam Zakaria pasal yang ke-12 ini sebetulnya adalah bagaimana tentang nubuatan yang tergenapi sebetulnya. Karena kenapa nubuatan ini di dalam ayat yang pertama, di dalam Zakaria ini, bagaimana menjelaskan tentang bahwa keturunan Daud, ya, sumber dari keluarga Daud, penduduk Yerusalem akan membasuh dosa dan kecemarannya. Ya, kalau kita sebagai orang percaya, orang kita sebagai orang Kristen, kalau kita juga memahami akan cerita Alkitab atau kita sudah memiliki pengetahuan Alkitab dengan baik, bahwa siapa sih keturunan atau keluarga Daud ini? Pasti semuanya mengacu kepada Yesus Kristus. Ya, dia adalah keturunan daripada Daud. Di dalam ayat yang pertama ini, itu menghubungkan bagaimana tentang nubuatan bahwa akan lahir yang namanya seorang Mesias, dan itu juga yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel pada waktu itu. Ya. Bangsa Israel sudah mendengar banyak nubuatan-nubuatan dari para nabi, bahkan kalau kita juga boleh melihat di dalam kitab Kejadian pun itu sudah bagaimana dinubuatkan tentang kelahiran daripada Mesias itu, ya, dari keturunan perempuan itu. Nah, di sini kita kembali lagi bahwa di dalam Zakaria pasal yang ke-13 ayat yang pertama ini menghubungkan bahwa keluarga Daud akan membasuh akan apa di kecemaran dan dosa-dosa. Keyakinan ini menjadi penting di dalam nubuatan, di dalam pengajaran para nabi pada waktu itu. Karena hal ini pun kalau kita boleh melihat, ya, Zakaria sebagai nabi-nabi yang akhir, yang masih ada Nabi Maliaki, masih menubuatkan tentang namanya Mesias. Dan itulah sebetulnya inti poin setiap nubuatan di dalam Perjanjian Lama, yaitu berbicara nanti, nanti, dan nanti akan muncul yang namanya Mesias ini. Mesias ini menjadi penting di dalam pemahaman akan keselamatan di dalam apa? Di dalam kehidupan Israel pada waktu itu. Bahkan sampai kita hari ini pun kita juga sebetulnya masih banyak orang yang memiliki tanda kutip pemahaman yang salah tentang Mesias ini, masih banyak orang-orang Yudaisme yang menantikan kedatangan Sang Mesias itu. Tetapi kita sebagai orang percaya yang memahami Alkitab ke pengajaran Kristen dengan benar bahwa Mesias itu sudah lahir, yaitu yang di dalam Kristus Yesus, yang setiap bulan Desember kita rayakan di dalam peristiwa kelahirannya, itulah kelahiran Sang Juru Selamat itu.
itulah kelahiran Sang Mesias itu. Dan nanti di dalam apa ini, di dalam bulan depan ini kita mendekati lagi yang namanya persiapan daripada peristiwa apa? Peristiwa Paskah. Bukan berbicara mengenai tentang yang namanya hanya kelahiran yang menantikan yang namanya kedatangan Sang Mesias itu, tetapi peristiwa kematian itu menjadi penting karena di sini bukan hanya karena di sini dijelaskan bahwa keluarga Daud ini yang membasuh dan memulihkan akan apa? Akan dosa. Kapan peristiwa pemulihan akan dosa? Kapan penghapusan dosa itu nyata di dalam penggenapan nubuatan ini kalau bukan melalui peristiwa penyaliban Yesus di salib itu. Tetapi peristiwa itu bukan berhenti kepada penyaliban. Kalau Yesus memang mati hanya untuk menebus dosa manusia, apa arti keilahanian Yesus? Toh dia juga mati. Tetapi ketika pada hari yang ketiga, itulah menjadi tolak ukur kemenangan total di dalam keimanan kita, bahwa kita memiliki Allah yang bangkit, Allah yang hidup, Allah yang benar-benar sanggup menebus, membasuh akan setiap dosa dan kesalahan di dalam kehidupan bangsa Israel yang dinubuatkan, yang mereka nantikan, yang mereka sebut, yang dari keturunan Daud itu, yaitu yang namanya Mesias. Dan hari ini pun itu tergenapi di dalam kehidupan kita. Dan hari ini pun kita bisa mengatakan bahwa kami memperoleh pengampunan, kami memperoleh jaminan keselamatan itu karena kita percaya kepada Yesus dan kita memperoleh anugerahnya yang besar di dalamnya itu. Sehingga kita percaya semuanya nubuat ini kita sebagai orang percaya tergenapi karena sudah terselesaikan di dalam kehidupan daripada Yesus. Tetapi pada malam hari ini menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita ketika kita mau melihat sebetulnya apa sih, apakah cuma daripada Zakaria saja yang menubuatkan ini? Ternyata tidak. Coba kita buka Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-34. Kalau sudah ketemu semuanya dikatakan begini. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat apa dosa mereka. Siapakah orang pribadi yang bisa mengampuni kesalahan atau siapa orang yang bisa menghapus akan dosa? Pribadi siapa? Ya Mesias itu yang akan yang dinubuatkan di dalam Zakaria tadi di dalam ayat yang pertama tadi. Ya. Peristiwa ini sudah tergenapi. Kita juga bandingkan lagi di dalam Yeskiel pasal yang ke-36. Kita coba bandingkan lagi di dalam Yeskiel pasal yang ke-36. Yeskiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-25. Dikatakan Yeskiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-25 dikatakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhara-berharamu, aku akan mentahirkan kamu. Ya. Jadi ayat yang pertama kita boleh melihat ini dengan pendeknya bahwa Zakaria kembali menubuatkan, kembali menegaskan tentang nubuatan Sang Mesias itu yang munculnya, yang datangnya dari keluarga Daud. Tidak ada yang lain. Peristiwa kemesiasan muncul dari keluarga Daud. Tetapi kalau kita menginjak di dalam ayat yang kedua sangat menjadi kontras. Kita kembali lagi di dalam Zakaria pasal yang ke-13 ayat yang kedua. Zakaria pasal ke-13 ayat yang kedua. Dikatakan, maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu sehingga orang-orang tidak menyebutnya lagi, juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan
dari negeri itu. Dan apabila seorang masih tampil sebagai nabi, maka ayahnya dan ibunya yang telah memperanakkan dia akan berhala kepadanya, janganlah engkau hidup lagi, sebab yang kau katakan demi nama Tuhan itu adalah dusta. Lalu ayahnya dan ibunya yang telah memperanakkan dia akan menikam dia pada waktu ia bernubuat. Pada waktu itu, para nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatan sebagai nabi, dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong. Ya. Ternyata di ayat yang kedua sampai ayat yang keenam, ya, itu menjelaskan bagaimana ternyata nubuatan Zakaria ini masih di-counter terus dengan yang namanya nubuatan-nubuatan nabi palsu pada waktu itu. Ya, memang tantangan di dalam kehidupan kita dan sampai hari ini pun di dalam kekristenan kita pun masih juga banyak pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran-pengajaran yang melenceng daripada kebenaran firman Tuhan. Dan itu memang di dalam PL pun ada, dan kalau kita boleh melihat di dalam di dalam perjanjian baru pun itu juga muncul di dalam di dalam ketika Paulus melayani pun juga tantangan dari nabi-nabi palsu itu pun juga juga ada. Itu yang itu yang kita boleh melihat. Nah, untuk malam hari ini kita juga akan mulai melihat, nanti kita bandingkan, ya, kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-13 supaya kita memahami betul bagaimana sih sifat daripada nabi palsu itu. Kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-13. Ulangan pasal yang ke-13. Ulangan pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang kelima. Dikatakan demikian firman Tuhan. Ulangan pasal yang ke-13, bagaimana kita boleh melihat seperti apa sih nabi-nabi palsu itu. Dikatakan apabila di tengah-tengah kamu muncul seorang nabi atau seorang pemimpin dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, maka ia mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Dari sini kita boleh melihat bahwa nabi palsu pun itu sebetulnya bisa menyatakan tanda atau mujizat, ya. Bisa menyatakan tanda atau mujizat, ya. Dan mereka juga terus mengcounter, terus memalsukan, melemahkan tentang para nabi yang menubuatkan tentang yang namanya kedatangan Sang Mesias itu. Dan kita juga lihat banyak juga di dalam perjanjian lama juga bahwa nanti kalau kamu bangsa Israel akan berbuat dosa dan kamu akan mengalami penghukuman. Mengatakan para nabi palsu pun juga tidak mengatakan seperti itu. Tetapi kenyataannya terjadi. Ya, bangsa Israel dibuang. Dan pengharapan akan Mesias ini itu menjadi sesuatu yang dinantikan di dalam kehidupan bangsa Israel. Kita boleh melihat bagaimana ketika bangsa Israel mengalami penindasan di dalam kehidupan di negara Mesir. Mereka mengalami penindasan, mereka menginginkan lahirnya yang namanya seorang raja, lahirnya yang namanya seorang Mesias itu. Mereka merindukan seperti itu. Tetapi ketika Tuhan mengirim yang namanya Musa, ya, mengirim yang namanya Musa, banyak orang tidak percaya dengan Musa. Dan akhirnya mereka berjalan di dalam di dalam jalanan di padang gurun, secara fisikly, secara nyata, kenyataan bahwa Musa bisa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tetapi di dalam perjalanannya pun, saya katakan, masih juga banyak pengajaran-pengajaran yang melemahkan tentang bagaimana mereka untuk taat kepada Tuhan, bagaimana mereka harus menyembah kepada Tuhan. Makanya ketika Musa pun
naik ke gunung dan mereka ternyata di bawah membuat satu lembu emas yang mereka harus sembah. Itu sudah. Bagaimana ketika bangsa Israel mengajarkan tentang ketaatan kepada Allah yang sejati, menyembah kepada Allah yang benar, tetapi nabi-nabi palsu selalu membuat berhala tandingan, membuat Allah tandingan di dalam apa? Di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan itu pun terus berjalan sampai dalam peristiwa Zakaria yang kita pelajari pada malam hari ini. Dan bukan berhenti di situ. Coba kita buka juga di dalam 2 Petrus pasal yang kedua. 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 Ayat yang pertama sampai ketiga. Ya. Katakan demikian. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak tertunda. Kalau kita boleh melihat di dalam ayat yang pertama, dikatakan bahkan mereka akan menyangkal penguasa. Ya. Nubuatan-nubuatan daripada nabi palsu, pengajaran-pengajaran daripada nabi palsu sesat ini selalu dihubungkan dengan kealahan. Ya. Karena mereka menyandingkan Allah kita dan mereka berbicara tentang konsep kealahan mereka itu berbicara tentang yang namanya berhala. Ya. Bahwa nabi-nabi palsu ini menyangkal tentang penguasa. Dan dikatakan lagi apa? Di ayat yang kedua. Banyak orang akan mengikuti mereka jalan. Dan karena mereka jalan kebenaran akan apa? Akan dihujat. Yang pertama kita boleh melihat nabi palsu berbicara menyangkalan akan penguasa Allah yang sejati, dan yang kedua adalah berbicara menyelewengkan tentang yang namanya jalan kebenaran itu. Ya. Firman Tuhan diselewengkan, firman Tuhan diputarbalikkan semuanya. Nubuatan-nubuatan diputarbalikkan semuanya dan semuanya melemahkan, ya, melemahkan tentang bagaimana peristiwa tentang para nubuatan nabi-nabi palsu ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita boleh melihat kembali di dalam Zakaria pasal yang ke-13, di ayat yang pertama dengan jelas bahwa dari keluarga Daud yang akan membasuh, memurnikan akan bangsa Israel. Dan peristiwa itu sudah tergenapi di dalam kehidupan Yesus. Dia adalah Mesias, dia adalah Raja segala raja, dan itu yang dinantikan oleh bangsa Israel. Dan peristiwa itu sudah nyata bagi kita semuanya. Tetapi kalau kita boleh melihat di dalam pelayanan Petrus pun, bukan di zaman Zakaria saja, tetapi di zaman Petrus pun, penyangkalan hal itu, penyesatan tentang Allah yang sejati, penyesatan tentang kebenaran firman Tuhan itu masih terus dibelokkan, masih terus disesatkan. Dan begitu juga di dalam kehidupan kita pada malam hari ini. Apakah malam hari ini kita sebagai orang percaya di dalam dunia akhir zaman ini, apakah penyesatan itu masih ada? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Dan kalau kita boleh melihat dengan yang namanya media sosial yang hari ini kita miliki, ya, melalui TikTok, melalui apa, WhatsApp, atau banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat, ya, pengajaran-pengajaran yang apa ini menyesatkan akan keimanan kita. Mungkin secara kelihatannya secara sepele, kelihatannya kok sama, ternyata sebetulnya itu tidak sama di dalam apa, di dalam pengajaran kekristenan kita. Tetapi untuk itulah kita sebagai orang percaya, kita yang terus mau dewasa, bertumbuh di dalam keimanan kita, marilah kita mau melihat bahwa Kristus itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Dan kita terus mau belajar, dan kita terus mau melihat akan kebenaran ini.
Dan kita tidak perlu takut ya ketika kita masih memiliki relationship kita dengan Tuhan dengan benar, ketika kita masih bisa membangun komunikasi kita dengan benar, kita percaya bahwa Roh Allah itu yang selalu yang selalu menuntun di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita sebagai orang percaya di zaman akhir zaman ini, ya, kita tahu tantangan semakin berat, pengajaran-pengajaran semakin banyak, ya, itu juga menjadi suatu tantangan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mau belajar, kita pasti memiliki, bisa memfilter, bisa menyaring, oh ini benar atau tidak, oh ini sesuai dengan firman atau tidak. Tetapi intinya cuma dua saja. Kalau kita boleh melihat bahwa ajaran nabi palsu itu menyelewengkan akan konsep Allah yang sejati, konsep Allah yang benar. Dan yang kedua berbicara masalah pengajaran. Ya, banyak sekali kadang-kadang di dalam kehidupan kita, kita boleh melihat kadang-kadang pengajaran itu tidak berimbang. Satu sisi gereja hanya condong kepada pengajaran yang penting itu berkat, yang penting itu mujizat, yang penting itu kesembuhan. Tetapi ada satu sisi gereja yang lain yang hanya mengenal yang namanya doktrinal, yang namanya mengenal namanya pengajaran yang kuat, tetapi di dalam action penginjilannya tidak ada. Ada juga gereja-gereja yang hanya mengenal yang namanya penginjilan misi, misi dan misi. Hanya juga ada gereja-gereja pengajaran yang penting itu social gospel. Bagaimana gereja bisa membentuk, bagaimana gereja bisa berbakti, bagaimana gereja bisa bersosial. Nah, kalau kita boleh melihat satu sisi baik di dalam satu sisi, tetapi kalau kita boleh menggabungkan itu semuanya, akhirnya kita tidak menjadi orang yang ekstrim. Oh, hanya istilahnya teologi kemakmuran. Oh, ini berbicara tentang teologi, tentang doktrinal, tidak. Tetapi kita semua yang hadir pada malam hari ini, marilah kita boleh melihat pengajaran Alkitab kita dengan sempurna, dengan perspektif yang komprehensif, dengan yang menyeluruh. Ya. Dan kalau kita menonjolkan satu pengajaran saja, dan kita pasti akan menyesatkan pengajaran yang lain. Dan bahkan kalau kita boleh melihat hari-hari ini di media sosial, di dalam kekristenan sendiri pun saling menyerang satu dengan yang lain. Karena mereka sudah menonjolkan satu doktrinnya, dan ini sudah menonjolkan doktrinnya sendiri. Bagaimana dengan agama yang lain? Lebih lagi, kita mungkin dengan agama-agama yang lain ya pasti oh kita sudah berbeda. Di dalam kekristenan sendiri pun kita juga banyak perdebatan, kita banyak saling menyerang. Ya karena kita tidak melihat di dalam kebenaran Alkitab ini secara komprehensif. Sama seperti tadi dikatakan mereka menyelewengkan tentang penguasa dunia ini dan yang kedua adalah masalah pengajarannya. Dan ini yang menjadi penting bagi kita ketika kita mau bertumbuh, ketika kita mau dewasa, ketika pikiran kita mau terbuka dan meneliti dan menelaah firman Tuhan dengan benar dan sempurna. Ini akan menjadi kita lebih melihat dan kita tidak mudah dan tidak gampang untuk menyesatkan orang lain atau menyalahkan orang lain atau mengatakan saya ini pengajaran paling benar. Dan memang ini sudah terjadi di dalam Di dalam kekristenan kita. Makanya setiap sekolah Alkitab, setiap gereja memiliki yang namanya pandangan teologi, memiliki yang namanya ciri teologi. Oh, kami dari Reform, kami dari Armenian, kami dari Calvin, kami dari Pantekosta Karismatik. Itu tidak ada masalah. Karena kita ada di dalam lingkungan itu. Tetapi ketika kita boleh mempelajari semuanya dengan pengajaran-pengajaran teologi-teologi ini dengan baik, dengan sempurna, dan ditempatkan dengan benar, itu pasti akan menjadikan kita, kekristenan kita akan menjadi kuat dan akan mudah sekali nanti kita akan dipersatukan di dalam di dalam kekristenan ini. Kalau kita lihat kenyataannya sekarang semua sudah terpecah belah karena pengajaran. Memang satu tadi dikatakan masalah penguasa, kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah pencipta kita, dia adalah Allah kita. Tetapi ketika masalah pengajaran turun di dalam pengajaran inilah mulai banyak yang namanya penyesatan, ada namanya penyelewengan, penafsiran-penafsiran yang tidak benar. Ya, itulah yang membawa perpecahan di dalam Di dalam kekristenan kita. Dan itu memang real, itu memang nyata yang kita hadapi hari-hari ini. Tetapi kita tidak berhenti di situ, tetapi marilah kita boleh melihat, apalagi kita sebagai seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, jangan mudah sekali karena sebetulnya nabi palsu itu memiliki
ya, kebohongan yang sungguh luar biasa namanya palsu. Tetapi kalau kita boleh melihat, ya, kita kembali lagi di ayat yang di dalam Zakaria pasal yang ke-13 tadi. Bagaimana munafiknya, bagaimana liciknya perkataan mulut daripada seorang nabi palsu. Kita buka di dalam Zakaria pasal yang ke-13, ya, kita lihat. Kita lihat di ayat yang ketiga. Inilah sebetulnya, dan kita juga sebagai hamba Tuhan juga harus hati-hati ketika kita mengajar. Dikatakan begini, dan apabila seorang masih tampil sebagai nabi, maka ayahnya dan ibunya yang telah memperanakan dia akan berkata kepadanya, janganlah engkau hidup lagi. Bayangkan, ya. Hukuman daripada seorang nabi palsu, orang tuanya sendiri pun tidak mengasihi. Orang tuanya sendiri pun dikatakan lebih baik kamu tidak hidup lagi. Karena menyesatkan banyak orang dan yang kedua menjadi malu bagi orang tuanya dan bagi apa? Keluarganya. Tetapi kalau kita boleh melihat hari-hari ini, ya banyak orang katanya, oh kami memiliki karunia nabi. Tetapi ketika dia menubuhkan sesuatu yang salah, apakah dia berani enggak mengambil resiko ini? Dikatakan, sebab yang kau katakan demi nama Tuhan itu adalah dusta. Lalu ayahnya dan ibunya yang telah memperanakan dia akan menikam dia pada waktu ia bernubuat. Ya. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pendeta. Kadang-kadang kita sering sekali kita suka, ada banyak orang yang suka tentang nubuatan-nubuatan. Oh, nanti bangsa Indonesia di tahun 2025 itu seperti ini, akan mengalami seperti ini, akan terjadi seperti ini. Pertanyaannya adalah, ketika seorang hamba Tuhan itu mengatakan nubuatan itu, dan ketika tidak terjadi, bagaimana sikap hamba Tuhan itu? Bagaimana sikap daripada sinode atau institusi gereja yang menaungi dia? Tidak ada yang berbuat apa-apa. Bahkan orang yang mengatakan itu sendiri pun, hamba Tuhan itu sendiri pun yang mengatakan pun, dia juga tidak minta maaf atau bagaimana. Itu yang kalau kita boleh melihat. Begitu entengnya, begitu mudahnya kita selalu menubuatkan. Padahal kalau kita boleh melihat di dalam ayat yang tadi itu, orang tua sendiri pun yang akan membunuh kita. Bukan orang yang mendengar dan tidak tergenapi itu nubuat, tetapi orang tua sendiri yang akan apa? Membunuh kita. Menjadi suatu permaluan yang besar bagi keluarga pada waktu itu ketika dia anaknya mengaku sebagai seorang nabi dan ternyata nabi palsu. Ya, kita lanjutkan lagi. Itu hukuman daripada seorang nabi. Coba kita lihat ayat yang keempat di dalam Zakaria pasal yang ke-13. Pada waktu itu para nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatannya sebagai nabi. Tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah bulu untuk berbohong. Ya, mereka malu. Ya, nabi palsu ini merasa malu karena apa yang dibuatkan itu tidak terjadi. Tetapi bagaimana liciknya, munafiknya, mulutnya yang manis daripada seorang nabi itu dikatakan di ayat yang ke-5. Tetapi masing-masing akan berkata, aku ini bukan seorang nabi, melainkan seorang pengusaha tanah. Sebab tanah adalah harta kepunyaanku sejak kecil. Ya. Dia sudah benar-benar terbukti dan dia malu. Ya. Tetapi dikatakan, saya ini bukan seorang nabi, melainkan seorang pengusaha tanah. Ya. Tanah yang ada harta kepunyaanku sejak apa? Sejak kecil. Karena kita tahu peristiwa nabi palsu, kalau kita semuanya berhubungan dengan masalah nubuatan, itu selalu berbicara masalah uang, berbicara masalah imbalan. Ya. Kalau kita boleh melihat banyak peristiwa di dalam Alkitab, ya, nabi-nabi palsu itu dibayar untuk menentang tentang nubuatan yang benar. Ya, itu banyak terjadi karena mereka menubuatkan itu berbicara masalah apa? Masalah value, masalah uang. Tetapi di sini dengan mulutnya yang manis, dengan kelicikannya dia, saya ini bukan seorang nabi. Dia ingin memperbalikkan bahwa uang yang dimilikinya, yang dari bicara tentang kepalsuan, tentang kebohongannya itu, dia mengatakan, oh,
Saya punya kekayaan ini, saya punya harta ini bukan karena saya seorang nabi, tetapi karena seorang saya apa? Pengusaha tanah. Tidak. Ya karena nabi palsu selalu berhubungan dengan yang namanya uang, berhubungan dengan namanya materi. Itu kalau kita apa? Kalau kita boleh melihat. Dan begitu juga di dalam tantangan di dalam kekristenan hari ini. Kalau selalu nubuatan yang kita dengarkan itu selalu selalu nubuatan yang baik. Ya. Iya kalau dan tidak terjadi. Tetapi toh kita boleh melihat hamba-hamba Tuhan seperti itu. Kita tidak menghakimi mereka, tetapi di dalam dunia kita hari ini kita pernah apa? Kita pernah melihat itu semuanya. Bahkan kalau Bapak Ibu mungkin teringat tentang zamannya COVID, juga ada salah satu pendeta juga menubuatkan tentang namanya COVID. Tetapi apa yang terjadi? Apakah nubuatan itu tergenapi atau tidak? Dan bagaimana respon daripada hamba Tuhan itu? Kita juga tidak tahu sampai hari ini seperti apa sikapnya. Tetapi di sini yang namanya nabi palsu ya tetap akan berbuat seperti itu. Itu yang pertama. Dia memutarbalikkan dengan kelicikannya, dengan kemunafikannya. Dan coba kita lihat di ayat yang ke-6 dikatakan apa? Dan apabila ada orang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Ya. Lalu ia akan menjawab, itu luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Memang saya katakan tadi kalau kita boleh melihat di dalam apa ini, di dalam ayat yang ketiga tadi bahwa orang tuanya pun dikatakan apa? Akan merajam dia, akan menekam dia. Ya. Dikatakan apa? Kita lihat kembali di ayat yang ketiga, yang bagian terakhir. Lalu ayahnya dan ibunya yang telah memperanakan dia akan menikam dia pada waktu ia apa? Bernubuat. Orang tuanya pun mungkin bisa membunuh dia. Dan orang nabi palsu ini pun ketika dia sudah menyatakan nubuatannya dan tidak tergenapi, orang mungkin bisa marah sama dia. Orang bisa menghajar dia, bisa memukuli dia. Tetapi dia dikatakan apa? Oh, saya pukul ini karena saya di rumah sahabat-sahabatku. Dia mencari pembenaran sendiri. Dia ingin mengoreksi dirinya sendiri. Dia akan, saya ini, luka ini bukan karena masalah saya menjadi seorang nabi. Karena saya dipukuli oleh teman-teman saya sendiri. Oleh sahabat-sahabat sendiri. Emangnya ada sahabat yang baik akan memukul akan temannya sendiri. Emangnya ada seorang teman sahabat akan mencelakakan temannya sendiri? Tidak ada. Tetapi itulah ya, yang namanya sudah palsu, yang namanya sudah dengan kebohongan, kemunafikan, dengan penuh dengan namanya penipuan. Itulah yang terjadi di dalam apa? Di dalam kehidupan para nabi pada waktu itu. Begitu juga kalau kita boleh melihat di dalam kehidupan di dalam perjanjian baru pun. Tadi kita boleh melihat di dalam 2 Petrus pun itu sudah apa? Sudah terjadi. Coba kita bandingkan juga kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-6. Ya. Katakan demikian. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi yang bernama Barseus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ya, dikatakan dia tukang sihir dan nabi palsu. Dia secara keilmuan dia mampu dan dia berbicara masalah nabi palsu, berbicara masalah nubuat, berbicara masalah pengajaran. Dikatakan ia adalah kawan gubernur pulau itu. Ya. Tadi saya katakan pengajarannya, masalah finansialnya dikatakan dia adalah kawan gubernur. Ya, ini berhubungan tadi saya katakan. Kalau dia menubuatkan sesuatu yang tidak baik, dia ingin menyenangkan akan pemimpinnya, dia pasti menubuatkan nubuatan yang baik dan mereka pasti mendapat imbalan yang besar. Ya, katakan, ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus yang adalah seorang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari apa? Dari imannya. Ya, itu tadi saya katakan. Yang pertama,
pengajaran palsu. Yang pertama akan membelokkan tentang kealahan kita, pengenalan akan Allah yang sejati di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua yang dibelokkan adalah berbicara masalah kebenaran. Nah, nabi palsu ini ingin membelokkan. Nabi gubernur ini ingin belajar yang benar tentang kealahannya, yaitu melalui kehidupan daripada Paulus pada waktu itu. Tetapi apa? Dibelokkan. Kita lihat lanjutnya di ayat ke-9. Tetapi Saulus yang juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus dan menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Ya, ini bukti nyata. Ya. Kalau seorang nabi palsu, ketika dia mengajarkan sesuatu yang palsu dan ketika dia bertemu dengan seorang nabi yang benar dan seorang nabi itu punya kuasa yang benar dan dia bisa menyatakan kuasanya itu secara langsung yang kita bulat yang kita lihat hari ini yang di dalam peristiwa Paulus ini, siapa yang berani? Siapa yang mau menjadi nabi palsu? Karena mereka langsung mendapat hukuman. Tetapi di dalam dunia hari-hari ini hamba-hamba Tuhan, tanda kutip, banyak pengajaran-pengajaran yang palsu, banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Dan ternyata kadang-kadang kita juga banyak melihat orangnya juga tidak bertobat. Karena tidak ada penghukuman secara langsung. Tetapi kalau seumpama orang itu bernubuat palsu, memberikan pengajaran yang palsu, pengajaran yang melenceng daripada firman Tuhan, dan ternyata petir menyambar kehidupannya dia, siapa yang berani? Tetapi karena penghukuman ini tidak, tanda kutip, langsung di dalam kehidupan para nabi-nabi palsu di dalam dunia modern ini, mereka akan terus membelokkan, memberikan pengajaran-pengajaran apa yang palsu di dalam pelayanan mereka. Dan untuk itu, kita sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut. Dan memang itulah tantangan yang besar di dalam kehidupan kita. Intinya adalah seperti begini. Di dalam dunia kita ini ada yang namanya palsu, ada yang namanya asli. Cirinya cuma satu. Bagaimana kita bisa membedakan barang yang asli dengan yang barang palsu? Gampang. Atau sekarang ada namanya KW1, KW2, KW Super, KW Premium. Ya, semua barang ada klasifikasinya seperti itu. Tetapi intinya satu. Kalau kita pernah melihat, memegang, memiliki barang yang asli, kita disodorkan mau KW berapapun secara otomatis kita pasti tahu bahwa ini adalah barang palsu. Tetapi selama kita tidak pernah memegang, melihat, dan menyatakan bahwa ini adalah barang asli, selamanya juga kita pasti akan mengalami ditipu. Karena kita tidak pernah melihat, merasakan, dan mengatakan sendiri ini adalah barang yang asli. Begitu juga di dalam kekristenan kita. Kalau kita tidak pernah mengecap yang namanya pengajaran yang asli, kebenaran yang asli, kita pasti akan mudah sekali diselewengkan di dalam pengajaran para nabi-nabi palsu ini. Untuk itu, kita semua hari ini memegang yang namanya Alkitab, baik dalam bentuk tulisan maupun elektronik. Ya, itulah pengajaran yang asli. Tetapi kalau nanti ada Injil-Injil yang lain, pengajaran-pengajaran yang lain, ya kita bisa automatically, kita akan bisa menolak itu semuanya karena kita sudah memiliki pengajaran apa yang asli itu. Sama sebetulnya manfaat kebenaran Alkitab di dalam kehidupan kita menjadi sangat penting. Cuma anehnya sekarang menjadi tantangan besar di dalam kehidupan kita. Ya, kita tahu Indonesia ini berbicara masalah literasi, membaca itu kan sesuatu yang sangat kecil sekali. Apakah literasi kekristenan kita ini juga menjadi kecil juga?
Kalau saya berpikir pasti iya. Karena secara logika natur kita, ya siapa yang membaca buku yang tebal ini? Tetapi sebetulnya kita puji Tuhan loh. Dengan teknologi modern sekarang kita bisa dimanapun kita bisa membaca Alkitab. Kalau dulu sebelum ada namanya Alkitab elektronik, kita pasti memegang ini Alkitab yang tebal, yang berat, yang tulisannya kecil-kecil, baru kita membaca. Tetapi sekarang tidak. Ketika sekarang kita memegang yang namanya handphone dan pasti dan yakin percaya, handphone kita pasti ada namanya aplikasi Alkitab. Cuma yang menjadi pertanyaan penting, kita bawa kemana-mana, kita bisa duduk di mana-mana. Tetapi apakah kita membaca itu Alkitab di dalam aplikasi itu? Apakah kita baca Alkitab di dalam HP kita cuma untuk menghabiskan waktu? Atau benar-benar kita mau belajar tentang yang namanya kebenaran sejati itu? Itu kembali lagi di dalam apa? Di dalam kehidupan kita. Bahkan dengan modern sekarang, kalau kita punya internet yang baik, kita punya internet, kita bisa berlangganan akan renungan-renungan firman Tuhan. Itu juga akan mendewasakan kita, juga akan menjadikan kita lebih peka, lebih tajam, mengerti tentang kebenaran sejati itu. Tetapi kalau kita tidak mau tahu tentang itu, dan kita tidak pernah mengenal yang namanya kebenaran yang sejati itu, kita dengan mudah akan disodorkan dengan pengajaran-pengajaran yang palsu, dan kita akan percaya itu semuanya. Marilah kita pada malam hari ini, di dalam poin yang pertama ini, di ayat yang pertama sampai yang ke-6 ini, nubuatan tentang Mesias melalui keluarga Daud itu pasti akan tergenapi dan sudah tergenapi. Tetapi ingat, di ayat yang kedua sampai yang ke-6, ternyata nabi palsu itu juga tidak diam. Dia juga akan terus memberikan pengajaran-pengajaran yang palsu sesuai dengan kita boleh melihat tadi di Perjanjian Lama, maupun seperti yang dikatakan oleh Petrus, bahkan Paulus pun mengalami ketika dia pelayanan. Dan sekarang kita lihat poin yang kedua, kita buka di dalam Zakaria pasal yang ke-13 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Zakaria pasal yang ke-13 Zakaria pasal yang ke-13 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Dia katakan demikian bunyi firman Tuhan ayat ke-7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikian firman Tuhan. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa. Tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan karena mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Ya, dikatakan kalau kita boleh melihat di dalam ayat yang ke-7, Allah menyebut si gembala, dikatakan adalah istilah yang paling karib, dikatakan karib, yaitu orang yang sederajat. Dikatakan juga, itu juga berbicara masalah apa? Masalah Mesias. Dikatakan gembala yang akan dipukul, yaitu bagaimana tentang peristiwa. Kalau tadi berbicara masalah Mesias di ayat yang pertama, bahwa Mesias akan timbul dari keluarga Daud, tetapi dikatakan gembala, dikatakan yaitu yang mengalami disalibkan. Ya. Dikatakan ketika kita boleh melihat tadi, dikatakan mereka akan 1/3 mereka akan tinggal dan mereka akan tersisa. Kita boleh melihat nubuatan ini ketika terjadi. Ketika Yesus ditangkap, ya, oleh tentara Romawi, ketika Yesus mengalami penganiayaan, ya, kita boleh melihat 12 rasulnya saja, ya, 12 rasulnya saja yang selalu dekat dengan dia, yang bersama-sama dengan dia, yang melihat akan peristiwa-peristiwa penting di dalam kehidupannya dia. Bahkan kalau kita boleh melihat Petrus pun ya pernah berjalan di atas air, ya. Mereka mengalami banyak mujizat, mengalami melihat peristiwa yang sangat sungguh luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Mereka juga akan apa? Tercerai berai. Ya. Mereka berlari.
Bahkan dikatakan kita boleh melihat, dikatakan sebelum ayam berkokok, ya, Petrus akan apa? Menyangkal 3 kali. Dan kalau kita boleh melihat selanjutnya, ini adalah bagaimana istilahnya tentang pemurnian di dalam kehidupan orang percaya. Ya, ini nubuatan tentang bagaimana tentang pemurnian di akhir zaman atau hari-hari ini. Ya, di dalam peristiwa-peristiwa ini itu menjadikan diri kita itu dimurnikan. Memang saya katakan banyak sekali kalau kita boleh melihat ada antara kambing dengan domba, kita ditampi, ada peristiwa juga tentang perumpamaan tentang dasar apakah kita ini dari kayu, apakah kita ini dari jerami, apakah kita ini dari emas. Ya, itu juga berbicara masalah itu. Yang ingin dijelaskan di dalam Zakaria pasal yang ke 13 7 sampai 19 ini adalah ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami suffering, ketika kita rasanya pengharapan itu sudah tidak ada, ketika keyakinan kita tentang Mesias, keyakinan kita tentang kealahan itu sudah mulai kok benar tidak? Terjadi tidak? Apakah kita tetap mau atau kita dikatakan seperti tadi menjadi domba-domba yang tercerai berai? Itu yang menjadi tantangan di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kalau kita boleh melihat sedikit di dalam kehidupan kita sebagai orang Indonesia, ya, orang Indonesia. Kalau kita berbicara di dalam hati nurani kita, satu sisi Tuhan menempatkan kita di Indonesia bukan karena suatu yang kebetulan, karena kita ditempatkan di Indonesia. Kita selalu berpikir, kalau bisa kita ini hidup di Finlandia, kalau bisa kita ini hidup di Belanda, di Eropa yang mengalami enak semuanya. Tidak ada korupsi, tidak ada seperti ini, kejahatan bisa tereliminir, semuanya bisa bekerja dengan baik. Tetapi kita hari ini ditempatkan di Indonesia. Ya. Kita selalu menonton di dalam berita sesuatu ya semuanya negatif. Korupsi dan yang bermacam-macam. Akhirnya yang kita takutkan adalah apakah masih ada nanti di Indonesia ini kalau setiap hari kita ditontonkan dengan yang namanya ketidakadilan, namanya penyelewengan, namanya korupsi, namanya kesenjangan yang cukup tinggi. Akhirnya mengatakan, untuk apa juga kita menjadi orang baik? Untuk apa juga kita menjadi orang benar? Kita lebih baik kita ikut saja. Apakah itu yang terjadi di dalam kehidupan kita? Nanti kalau itu terjadi pun, kita sama seperti domba yang tercerai-berai tadi. Yang akhirnya cuma hanya sepertiga saja yang ada. Dan itu juga menjadi tantangan di dalam kehidupan kita. Ini menjadi penting, sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kalau hari-hari ini kita boleh melihat, hari-hari ini kita boleh mengalami sendiri ya di dalam kebangsaan, tetapi toh kita juga harus menjadi agen-agen perubahan di dalam bangsa kita. Bahkan di dalam Yeremia pun kita juga harus berdoa, kita juga harus memohon supaya bangsa kita ini kan bangsa yang diberkati Tuhan. Dan bagaimana dengan kita semua yang tinggal di dalam bangsa Indonesia ini? Apakah kita dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di bangsa kita akan kita ikut arus untuk menjadi yang sama dengan mereka-mereka yang jahat ini di dalam bangsa Indonesia? Dan kalau kita juga berdoa, kapan Tuhan mengalami pemulihan atas bangsa kami? Kita tidak tahu juga. Apakah keimanan kita masih terus ada? Sama ketika kita boleh melihat pribadi kita, ya. Ketika kita memiliki pergumulan, ketika kita memiliki yang namanya tantangan hidup, ya. Dan ternyata tantangan itu, pergumulan itu rasanya kok tidak selesai-selesai, kok tambah hari tambah parah, tambah hari tambah tidak kelihatan ujungnya seperti apa, semakin hari semakin gelap, ya. Dan rasanya tidak ada titik terang pun kehidupan di dalam kehidupan kita, pengharapan kita. Apakah kita juga mau meninggalkan Allah kita? Apakah kita juga mau tercerai-berai? Tetapi kita sebagai orang percaya, ketika kita memiliki, tadi saya katakan, pengajaran palsu, itu selalu membicarakan sesuatu yang enak-enak, tetapi itu belum tentu hal yang baik. Maka dikatakan di dalam Amsal, disangka orang itu jalannya apa? Mulus lurus, tapi ujungnya kepada siapa? Kepada maut. Tetapi biarlah kita sebagai orang percaya pada malam hari ini, ya. Poin yang pertama, ayat yang pertama sampai yang keenam. Ayat pertama menjelaskan tentang nubuatan, tentang Mesias dari keluarga Daud. Itu pasti dan terus ada. Dan sudah tergenapi kalau kita sebagai orang percaya hari ini melalui peristiwa kelahiran Yesus
Dia sudah mati dan bangkit untuk kita menebus akan dosa-dosa kita. Tetapi kalau kita boleh melihat ayat kedua sampai yang keenam, pengajaran palsu terus akan digencarkan. Dan sampai hari ini pun pengajaran palsu juga terus bergencar untuk membawa orang-orang Kristen ke jalan yang salah. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita tetap harus memiliki pedoman yang kuat, pengajaran yang kuat di dalam keimanan kita. Kalau kita boleh melihat di dalam poin yang kedua, di ayat yang ke-7 sampai yang ke-9, ya, dikatakan di situ ada namanya gembala. Ya, peristiwa gambaran gembala ini bagaimana ketika Yesus ketika mau ditangkap, ya, apakah bukti domba-dombanya ini masih terus ada atau tercerai-berai. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, ya. Bagaimana Yesus bukan hanya lahir, tetapi dia mau menderita. Apakah kita mau menyangkal sama seperti Petrus? Apakah kita mau lari seperti murid-murid yang lain mengalami ketakutan? Tetapi kita sebagai orang percaya, jaminan keselamatan, jaminan pengharapan, karya Roh Kudus yang besar di dalam kehidupan kita, yang terus menjadikan kita memiliki pengharapan yang kuat di dalam kehidupan kita hari ini. Dan pengharapan itulah yang menjadikan kita ini masih ketika kita bangun pagi, kita mau melek dan kita mau melangkahkan kaki kita untuk untuk melangkah di hari yang baru itu. Tetapi ketika kita tidak memiliki pengharapan, kita tidak tahu setiap bangun pagi kita mau berbuat apa. Tetapi ketika kita memiliki pengharapan, dan pengharapan itu di dalam Kristus Yesus, kita akan semangat menjalani hari-hari ke depan ini bersama Kristus. Karena hidup di dunia ini kita memiliki panggilan, kita memiliki tantangan, dan kita memiliki akan pergumulan masing-masing. Yang penting kita tetap berharap kepada Kristus yang sejati, Allah yang sejati, Allah sumber pengharapan kita. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya kita semua diberkati dan ditolong oleh Tuhan, tetap memiliki keimanan pengharapan yang kuat dan sukacita dan damai bersama dengan Kristus Tuhan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada Ibu Ayu. Amin. Terima kasih Pastor untuk pelayanan firman malam hari ini. Kita akan masuk ke diskusi Bapak Ibu. Saya berikan waktu bagi Bapak Ibu yang mau sharing, menambahkan, silakan.